"Bagaimana kabar Ratu ya?" tanya Belinda pada Naswah. "Tidak tahu, Nek. Kan terakhir dia di rumah sakit. Entah siapa yang mengurusnya," tugas Naswah. "Apa perlu nenek jenguk? Kasian juga kan sendirian," ujar Belinda. "Jika nenek kasihan, ya jenguk aja. Aku juga tidak melarangnya," jawab Naswah. "Nanti coba nenek jenguk." Saat itu Firman memberitahu di mana rumah sakitnya. "Mungkin nenek akan menjenguknya nanti setelah kamu berangkat ke kantor. Apakah kita juga perlu membiayainya?" tanya Naswah menoleh pada Belinda. "Lihat nanti Naswah," ucap Belinda. "Yang terbaik menurut nenek sajalah. Aku berangkat kantor dulu ya." Naswah mencium tangan neneknya, kemudian berangkat ke kantor. Hari ini, Belinda berniat untuk menjenguk Ratu. Belinda berangkat diantar oleh supir menuju rumah sakit di mana Ratu dirawat. Belinda bertanya kepada resepsionis, "Di mana kamar Ratu?" Menurut peraturan resepsionis, pasien bernama Ratu sudah pergi tadi malam. Belinda mengucapkan terima kasih, kemudian menjauh dari meja resepsionis itu. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon Naswah. "Halo Naswah, nenek sudah ke rumah sakit, tapi resepsionis itu bilang jika Ratu sudah pulang dan ada yang menjemputnya." "Siapa kira-kira ya?" jelas Belinda. "Mungkin kerabatnya. Dia masih punya kerabat kan?" tanya Naswah. "Masih. Ada orang tuanya juga. Tapi mereka itu di luar kota," tutur Belinda. "Bisa saja Ratu menghubungi kerabatnya itu untuk menjemput." "Benar juga kamu Naswah. Mungkin dia minta bantuan kerabatnya." "Sayang sekali, Nek," ujar Naswah. "Sayang sekali? Kenapa?" tanya Belinda. "Iya, sayang sekali. Dia belum mendapatkan hukumannya. Seharusnya dia juga ikut di penjara. Dia justru otak dari dibalik kematian orang tuaku," ucap Naswah. "Ada saatnya nanti. Ya sudah, nenek mungkin akan kembali pulang." Mereka mengakhiri panggilan itu. Belinda juga merasa was-was karena Ratu pergi tanpa kabar dan entah kemana. "Wajahmu kenapa?" tanya Naswah pada Nathan yang sedang duduk di hadapannya. Ia memberikan berkas penting. "Hanya luka kecil," jawab Nathan. "Tapi sepertinya bekas cakaran," ujar Naswah. Kemudian ia membaca berkas itu. Dia tidak ingin membahas terlalu jauh, karena Nathan juga sepertinya enggan menjawab tentang luka kecil pada wajahnya yang tampak seperti goresan cakaran. "Kamu boleh pergi," ujar Naswah mempersilahkan Nathan untuk keluar dari ruangannya. Nathan bangkit dari duduknya dan meninggalkan ruangan Naswah. Naswah merasa aneh pada Nathan. Kadang pria itu bersikap misterius dan dingin. Pagi tadi Lara sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Lukanya sudah mulai mengering, walaupun meninggalkan bekas yang mungkin akan sulit dihilangkan. Malam nanti, Marwa berencana untuk datang ke rumah mertuanya bersama dengan Seno untuk menunjukkan video kebohongan Husna. Tak sabar rasanya membongkar kebohongan iparnya yang sangat licik seperti ular berbisa. Terdengar getoran dari pintu depan. Marwa bergegas untuk menghampirinya. Saat dibuka, yang muncul adalah Husna. "Mau apa lagi kamu ke sini?" tanya Marwa ketus. Ia tak ingin lagi berbasa-basi dengan Husna, apalagi semenjak tahu kebohongan yang begitu besar dan jatuhnya fitnah. "Aku kan sudah bilang, minta mobil itu sebagai jaminan. Kenapa kalian juga belum antarkan?" tanya Husna sinis. "Tidak usah bermimpi. Kami tidak akan memberikan apapun padamu," jawab Marwa tak kalah sinis. "Jadi kalian mau ibu di penjara?" Husna kembali mengeluarkan kata-kata ancaman.
Nanti malam datanglah ke rumah ibu. Ada hal yang penting ingin aku sampaikan bersama Mas Seno, ujar Sa Marwah. Tidak usah menunggu nanti malam. Aku inginnya sekarang. Husna kekeh dengan permintaannya. Suamiku sedang kerja, Husna. Jadi kamu jangan mendesak. Brak. Marwah menutup pintu rumahnya dengan kencang. Husna bersiap. Karena sikap Marwah yang ketus, biasanya Marwah lemah lembut, tidak ketus segitu. Husna pulang ke rumah tanpa hasil. Sudah diberikan oleh Mas Seno? Tanya Arka. Kamu lihat sendiri, Mas. Aku tidak mendapatkan apapun. Malah dapat bentakan dari istrinya itu. Dia justru meminta kita untuk datang ke rumah ibu nanti malam. Ada hal yang penting yang ingin dia sampaikan. Jelas Husna. Hal penting apa sih? Arka mengeritkan dahi. Entahlah, kakak iparmu sok penting banget, ucap Husna. Arka memperhatikan Husna. Justru ia teralihkan dengan wajah Husna yang semakin rusak. Kenapa wajahmu jadi berjerawat besar seperti itu? Tanya Arka. Entahlah mas, aku kemarin datang ke salonnya. Tapi salonnya tutup. Aku ingin menuntut mereka karena telah membuat wajahku seperti ini. Wajah Husna tumbuh jerawat batu. Kemarin sebelum perawatan, wajahnya baik, cantik dan glowing. Husna masuk dalam kamar. Ia menindak letak uangnya. Mas Arka sudah mengetahui uang ada di sini. Gumam Husna. Ia berniat untuk memindahkan uang itu di lemari yang lain. Lemari kecil berwarna hitam di sudut kamar. Kusimpan di sini saja. Husna membuka lemari itu tanpa melihat ke dalamnya terlebih dahulu. Ia mendorong uangnya masuk. Uang itu dimasukkan ke dalam dompet yang berbahan tipis. Karena Arka tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dengan cepat, Husna mengunci lemari dan menyembunyikan kunci di saku celananya. Kamu tidak menjenguk ibu, dia kan sudah pulang, ujar Arka. Kamu saja yang menjenguk ibu sendiri, aku tidak mau. Kenapa? Tanya Arka. Karena ibu belum membayar hutang padaku. Dia gagal memujuk Mas Seno, sahut Husna. Kalau begitu, aku bersama Airin yang akan ke rumah ibu. Sana, aku tidak ikut. Arka pergi meninggalkan Airin menuju rumah ibunya. Sedangkan Husna memanfaatkan situasi ini. Ia ingin pergi ke kedai bakso yang ramai di daerah ini. Sudah 3 hari ini, Husna baru saja mendapatkan kenalan seorang pria melalui media sosial. Tapi Husna khawatir dengan bentuk wajahnya. Apakah pria itu akan ilfil melihatnya? Tapi Husna sudah kepincut dan ingin bertemu dengan sang pria yang tampan. Jika dilihat dari foto profil, Husna penasaran apakah pria itu sangat tampan sesuai fotonya. Husna berdandan. Ia menggunakan baju crop dan celana jeans berwarna biru terang. Husna merasa penampilannya sudah sangat cantik. Jika aku berdandan seperti ini, pasti orang mengira aku belum mempunyai anak, gumamnya. Tapi wajahku, sudahlah, yang penting bodiku bagus, gumamnya kembali. Husna bertemu dengan pria itu. Namanya adalah Reza. Dia benar-benar tampan, sesuai dengan foto profil, bahkan lebih tampan lagi aslinya. Pria itu keluar dari taksi. Mereka sudah saling mengirim foto selfie agar tahu. Kamu Husna? Tanya pria itu. Iya, kamu pasti Reza, jawab Husna. Pria itu tersenyum kepada Husna. Dia sama sekali tidak seperti jijik menatap Husna. Mereka kemudian memesan bakso dan berbincang banyak hal. Husna senang bertemu dengan Reza, karena selama ini ia merasa akan sama sekali tidak diperhatikan oleh Arka. Boro-boro romantis, dia hanya sibuk dengan game online yang ia mainkan. Jadi bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Tanya Reza, karena Husna sudah bercerita melalui chat tentang kelakuan Arka.
Gitu mas, aku sudah tidak betah dengannya. Dia itu cuma sibuk main game aja, sama sekali tidak perhatian. Jawab Husna mengeluhkan keluh kesahnya tentang Arka. Tenang, kan sekarang sudah ada aku yang memberi perhatian untukmu, ujar Reza tersenyum. Husna merasa tersipu malu mendengar ucapan Reza. Ia kemudian bercerita tentang akan membeli mobil, padahal yang dimaksud Husna adalah mobil milik Seno. Kamu wanita mandiri ya? Secara keuangan juga, salut aku, puji Reza. Alhamdulillah mas, soalnya suami juga nggak bisa diandalkan, jawab Husna. Mereka cukup lama di kedai bakso itu, makan sambil berbincang hingga 1 jam lamanya. Aku buru-buru nih, ada kerjaan. Mungkin segini dulu ya kita bertemu. Besok kita bisa bertemu lagi lain kesempatan, ucap Reza. Iya mas, tapi kita kan masih bisa chat tiap hari, ujar Husna. Oh itu, tentu, biar aku yang bayar ya, ujar Reza saat mereka menuju kasir. Reza meraba saku celananya. Kenapa mas? Tanya Husna saat Reza seperti kebingungan. Dompetku kayaknya ketinggalan deh di rumah teman tadi, jelas Reza. Oh ya udah, biar aku yang bayar dulu. Husna kemudian membayar bakso yang mereka makan tadi. Saat tiba di parkiran, aku boleh pinjam uangmu dulu nggak untuk pulang? Kan tadi aku kesini naik taksi, ujar Reda. Boleh mas, mau pinjam berapa? Tanya Husna, yang sama sekali tidak keberatan meminjamkan uang pada lelaki yang baru saja ia kenal. 500.000 aja, jawab Reza. Husna mengeluarkan dompetnya dan mengambil uang sebanyak 500.000. Makasih ya, nanti aku transfer jika sudah mengambil dompetku, ujar Reza. Husna mengangguk, kemudian mereka pulang dengan arah tujuan yang berbeda. Malam ini, Marwa dan Seno menuju rumah Laras. Mereka juga mengajak Bella. Bila nanti jika ibu sedang berbicara dengan nenek, kamu main di ruang depan aja ya. Bella mengangguk mengikuti ucapan ibunya. Mereka menuju rumah Laras menggunakan sepeda motor. Saat tiba di depan halaman rumah Laras, Marwa menelepon Husna. Ia ingin bertanya apakah Husna sudah datang atau belum. Kamu belum ke rumah ibu? Tanya Marwah. Cepatlah ke sini, kami sudah menunggumu. Kemudian Marwah mematikan teleponnya. Dia mau ke sini atau tidak? Tanya Seno. Dia bakal ke sini kok mas, karena kan yang dia pikir kita akan menyerahkan mobil itu sebagai jaminan. Padahal kebohongannya akan terbongkar, seloroh Marwah. Sebelum Husna datang, Marwah dan Seno tidak masuk dulu ke rumah Laras. Mereka sengaja menunggu di depan halaman. 10 menit kemudian, Husna dan Arka datang. Motor mereka berhenti di samping Marwah. Husna bergegas turun. Mana mobilnya? Kenapa kalian kesini datang dengan motor? Ujar Husna. Ayo kita masuk dalam aja, ajak Marwah. Bukankah kamu kesini mau menyerahkan mobil? Husna terus saja membahas mobil. Ayolah masuk dalam, ujar Marwah tegas. Laras tidak tahu jika anak dan para menantunya akan datang. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Benny dan Sania juga turut berkumpul. Jadi kedatangan kami ke sini mau menunjukkan sebuah bukti, ujar Seno. Bukti apa? Tanya ibu penasaran. Bukti tentang Husna, timpal Marwah dan melirik ke arah Husna yang raut wajahnya sinis. Marwah sudah tidak sabar membongkar kebohongan Husna di depan semua orang. Bukti apa sih yang kalian maksud ini? Ingin mencari gara-gara denganku, biar bisa menghindar untuk memberikan mobil itu, bukan? Ujar Husna ketus.
Ia sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Tanpa banyak basa-basi, Marwa memutar video yang telah dia rekam, yaitu percakapan Husna dan Arka. Suasana hening dan fokus, memperhatikan video yang telah diputar. Laras menutup mulutnya, menggunakan telapak tangannya. Ia kemudian mendelik ke arah Husna saat video sudah selesai diputar. Semua orang menatap Husna dengan tajam, kecuali Arka. Husna tertegun, wajahnya padam, menahan malu. Silakan Husna, jelaskan tentang semua ini, ucap Marwa menyunggingkan senyum. Lancang sekali, kamu Mbak, memvideoku seperti itu, ujar Husna dengan suara yang parau. Apa kamu ingin mengancamku juga? Justru kamu yang bisa dilaporkan karena telah memfitnah dan mencuri. Tugas Marwa. Menantu kurang ajar. Ternyata kamu selama ini memfitnah ibu. Kurang apa ibu padamu? Selama ini sudah baik, tapi ini balasanmu. Laras tampak sangat marah dengan hal yang baru saja ia ketahui. Selama ini ia selalu membela Husna, tapi Husna tega memfitnahnya hanya demi uang. Ternyata Mbak Husna benar kan yang mencuri uang itu? Pakai nggak ngaku segala, malah mau mengancam ibu, ucap Beni kesal. Mbak, gila ya kamu, umpat Sania ikut geram. Iya, memang aku yang mengambil uang itu, tapi bukan juga salahku, karena ibu telah mengambil sertifikatku tanpa izin, ucap Husna tak mau kalah, disalahkan. Laras bangkit, mendekat tuti Husna, kemudian menampar menantu kesayangannya. Ibu tidak sudi lagi menjadikan kamu menantu kesayangan. Laras kembali menampar Husna. Mas, kenapa kamu diam saja? Lihat aku diperlakukan seperti ini. Husna bangkit dan ingin membalas tamparan Laras, namun ditahan oleh Arka. Biarkan aku membalas ibumu ini yang telah semena-mena padaku, bagi Husna. Semena-mena? Kamu yang sudah mencuri. Laras bersiap untuk menyerang Husna kembali, namun ditahan oleh Seno. Sudah Bu, redamkan emosi, ucap Seno melerai. Kalian suka kan lihat aku diperlakukan seperti ini oleh ibu? Teriak Husna. Kamu memang pantas diperlakukan seperti ini. Malu kan jika kedokmu sudah ketahuan pendusta? Cer-cer Marwa. Sekarang di mana uang itu? Tanya Laras. Aku tidak akan menyerahkan uang itu pada kalian. Aku tetap akan menuntut ibu. Husna kemudian pergi dari rumah Laras. Ia keluar dengan terburu-buru. Arka menyusul istrinya yang baru saja entah pergi kemana. Di saat ada permasalahan seperti ini, justru Husna kabur. Kamu kenapa pergi? Arka menyusul. Kenapa Mas? Kamu suka lihat aku dikeroyok oleh keluargamu? Aku mau pulang Mas, aku gak mau di sini. Mereka berdua pulang. Ini semua karena kakak iparmu yang lancang itu. Seenaknya, dia masuk dalam rumah kita. Cerocos Husna dan masuk dalam kamar. Sedangkan Arka memilih untuk duduk di sofa. Husna melirik pada lemari berwarna hitam yang tadi ia simpan uangnya di dalamnya. Apa aku kabur aja ya bersama Reza? Gumam Husna. Ia membuka lemari itu, tapi begitu mengejutkan. Semua uang tersobek begitu saja. Dompetnya koyak. Uangku robek. Husna mengeluarkan semua uangnya dari dalam lemari. Ia menarik semua isi dalam lemari itu, hingga tangannya memegang sesuatu yang menggelikan. Wah, Husna menjerit saat melihat dia memegang seekor tikus yang berada di dalam lemari. Tikus yang terlempar itu lari secepat mungkin. Husna masih menjerit. Ia sangat geli dengan binatang pengerat.
Arka yang terkejut membuka pintu kamar dan melihat kondisi Husna. "Kamu kenapa?" tanya Arka melongo. "Itu tikus, Mas. Ada tikus di lemari ini," jelasnya. Tak lama Husna mendengar suara tikus kembali yang ada di dalam lemari. "Sepertinya masih ada tikus di lemari ini," tunjuk Husna. Arka mendekat. Ia menggedor lemari hingga 2 ekor tikus keluar dari dalam lemari. "Lemari ini sudah menjadi sarang tikus," ucap Arka. "Pantas saja, tikus masuk belakang lemari sudah jebol. Kan udah lama tidak digunakan," ujar Arka. Kemudian ia melihat pada uang robek yang ada di lantai. Arka baru ngeh. "Itu uang?" tanya Arka. "Iya, Mas. Uang ini aku simpan di dalam lemari dan dimakan tikus." Husna terisak meratapi uangnya 20 juta. "Berapa jumlahnya?" tanya Arka. 20 juta, Mas." Husna semakin terisak. "Kenapa kamu simpan di sini?" "Oh, aku tahu. Kamu menyimpannya di sini pasti agar uang ini tidak aku ambil, kan? Rasakan sekarang, uangnya habis dimakan tikus," ujar Arka kesal. Bagaimana tidak kesal? Husna sangat curang dan kini sama sekali tidak kebagian uang. Husna hanya menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Arka mencari sebuah kantong. Ia mengumpulkan uang koak itu. "Untuk apa kamu kumpulkan?" tanya Husna. "Mau aku buang? Untuk apa sudah jadi sampah?" Arka mengumpulkan semua uang robek itu ke dalam kantong dan memasukkannya. Ada beberapa bagian uang yang tidak sobek fatal. "Mas, bagaimana ini?" tanya Husna di sela tangisnya. "Bagaimana lagi? Sudah rusak? Ya sudah, kamu sesali saja. Salah siapa simpan di sana?" cerca Arka. Dia keluar kamar dan membawa uang yang ia masukkan ke dalam kantong. Arka tersenyum karena uang rusak bisa ditukar ke bank. Besok ia berencana pergi ke bank dan menukar uang itu. Husna bodoh. Dia tidak tahu jika uang rusak masih bisa ditukar, gumam Arka. Husna masih terisak. Dia membuka dompet dan menghitung uang yang tersisa. Dirinya masih mempunyai uang 6 juta. Jika uangku hanya segini, bagaimana bisa aku kabur? Sungguh sial. Uang dari Mas Seno tidak dapat. Uang itu dimakan tikus, kurang ajar tadi. Umpat. Husna menyesali perbuatannya. Jika ia tahu ada tikus di dalam lemari, tentu saja dia tidak mau menaruhnya di situ. Karena ia terburu-buru, takut ketahuan Arka. Makanya dia langsung saja memasukkan uang itu tanpa melihat kondisi lemari yang di belakangnya sudah jebol. Laras menggerut dadanya. Ia masih tidak terima dengan pelakuan Husna yang tega memfitnahnya, bahkan meminta ganti rugi. Menantu kurang ajar. Selama ini dia sudah banyak ibu bantu, tapi ini balasannya pada ibu, cerotos Laras. Ya, penting kan? Kita sudah tahu kejadian yang sebenarnya. Ibu juga salah telah meminta sertifikat rumah mereka dan digadaikan, ujar Marwah. Dia hanya ingin berada di pihak yang netral, karena Laras kan juga salah. Kenapa dia menggadaikan sertifikat anaknya, rumah anaknya sendiri? Sedangkan Husna hanya mempunyai harta itu. Diam kamu Marwah, tidak usah menghakimi ibu, hadik Laras. Sania dan Beni juga menatap Marwah tajam. Apa yang diucapkan Marwah itu benar. Ibu tidak bisa juga mengelak jika misalnya ibu tidak bisa mencilnya. Rumah mereka menjadi jaminannya. Ibu Seno. Ya sudah Seno, kamu cicil angsurannya pada Bu Tati setiap 2 minggu, ujar Laras. Marwah menatap suaminya. Dia menggeleng agar Seno tidak menyetujui keinginan sang ibu. Maaf Bu,
Seno tidak mau ikut campur. Kita pulang, Dek, ucap Seno mengajak istrinya pulang. Marwah senang Seno mengajak pulang. Dia merasa lega karena suaminya tidak mengiyakan permintaan ibu mertua. Kamu itu ya, Seno, sudah bekerja di perusahaan besar, tapi masih saja pelit pada ibu. Kamu juga, Marwah, pengasuh suamimu. Laras kini kembali terpancing amarah. Seno tahu jika dia menjawab ibunya, maka permasalahan akan semakin melebar. Mereka kemudian pergi dari rumah. Laras masih sibuk mengumpat anak dan menantunya. Semua anak dan menantuku memang pembawa sial. Tidak ada satupun yang bisa membahagiakan ibunya, ujar Laras. Benny tertegun karena sama saja Laras juga membicarakannya. Besok ibu susul aja Mas Seno ke rumahnya. Jika dia gajian minta uang. Kalau bisa setengah gajinya untuk ibu, ujar Sania memberi saran. Iya, tentu saja. Ibu akan meminta separuh gajinya Seno. Itu adalah hak ibu, ujar Laras. Pagi itu, Arka membuka pintu kamar. Ia melihat Husna yang masih tertidur. Matanya sembab. Mungkin istrinya itu menangis semalaman. Karena uang, tadi malam Arka tidur di sofa. Dia sengaja tidak mau satu kamar dengan Husna. Baguslah dia masih tidur. Aku akan pergi ke bank, gumam Arka dan berjalan menuju kamar mandi. Ia ingin mandi terlebih dahulu. Setelah berpakaian rapi, Arka siap untuk pergi ke bank tanpa sepengetahuan Husna. Arka keluar dari bank. Ia berhasil menukarkan uang yang sobek itu, walaupun jumlahnya berkurang sebanyak 4 juta. Lumayan, daripada aku tidak dapat sama sekali, gumam Arka dan membawa uang itu dengan memasukkan ke dalam tas. 3 bulan berlalu. Minggat kalian dari sini, Tati berteriak mengusir Husna dan Arka dari dalam rumahnya. Bu Tati, kenapa kamu berteriak di rumahku ini? Sahut Husna. Ini sudah menjadi rumah saya. Ini sertifikatnya. Tati menunjukkan sertifikat yang saat itu digadaikan oleh Laras. Sertifikat itu didapatkan dengan cara mencuri. Saya tidak pernah menggadaikan uang rumah ini. Bu Tati, mau saya laporkan ke polisi? Ancam Husna. Kenapa kamu membawa-bawa polisi? Tati nyalinya menciut. Karena ibu itu sama saja mencuri. Saya tidak pernah menyetujui. Sertifikat itu masih beratasnamakan suami saya. Jadi ibu sama sekali tidak berhak. Jikapun ibu ingin membalik nama, itu harus ada persetujuan dari Mas Arka. Jelas Husna. Iya, betul itu, timpa Arka. Betul-betul saja. Kamu gak bisa ngomong, Mas, ucap Husna. Kan sudah ada kamu yang mewakili, jawab Arka pada Husna. Husna mengendus kesal, karena Arka sama sekali tidak tegas. Dalam masalah seperti ini pun, dia yang harus menghadapi. Saya tunggu ya, 1 minggu lagi, kembalikan uang saya, sebanyak 80 juta. Ujar Tati. Dia mendengarkan ancaman Husna tadi cukup takut. Tati pergi tapi meminta uang 80 juta dalam waktu 1 minggu. Aku tidak tahu, Mas. Desak ibumu untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak bisa, maka kita bercerai saja, kecam Husna. Arka hanya diam. Dia sebenarnya tidak masalah bercerai dengan Husna. Lagian, dia juga sudah tidak merasakan cinta lagi pada istrinya. Pernikahan mereka sudah terasa hambar. Arka juga sudah tahu jika istrinya berselingkuh. Tapi dia belum tahu siapa pria yang mendekati istrinya. Naswa mengundang Hani untuk makan malam di rumahnya untuk merayakan perceraian Naswa. 2 kali sidang, akhirnya Naswa kini resmi bercerai dengan Benny.
Naswa merasa ini adalah hal yang penting untuknya, karena itu dia merayakan bersama dengan nenek dan Hani. Naswa dan Belinda memasak cukup banyak makanan khusus hari ini. Dia adalah neneknya yang masak untuk makan malam. Masakanmu memang paling enak. Masakan nenek juga, puji Hani. Terima kasih sayang, jawab Belinda tersenyum. Setelah menikmati makan malam, Hani dan Naswa berdua menonton film hingga jam 12 malam. Mereka masih asik menonton, karena besok weekend, jadi mereka memutuskan untuk begadang. Apalagi mereka jarang bertemu. Sekali bertemu, Hani dan Naswa banyak berbagi cerita. Lihat deh, ini kan adiknya Benny, ujar Hani yang sedang memainkan ponselnya. Naswa yang sedang fokus menonton film menoleh dan Hani menunjukkan foto Sania dengan seorang pria sedang berfoto di dalam mobil. Nathan, ujar Naswa, mengeritkan dahi, berusaha memastikan jika itu benar Nathan. Naswa kaget karena Nathan bersama Sania. Bukankah dia orang kepercayaanmu? Dia punya hubungan apa sama adiknya Benny? Apa dia tahu jika ini adalah adiknya Benny? Cecar Hani. Mungkin tahu. Kapan mereka dekat? Tanya Naswa. Ia benar-benar syok karena selama ini dia tidak pernah melihat Nathan dekat dengan Sania. Atau mungkin karena Naswa yang cuek dengan keadaan sekitarnya. Apalagi dia bertemu Nathan hanya di kantor, sebatas rekan kerja dan orang kepercayaan. Naswa tidak mau terlalu ikut campur dalam hal pribadi Nathan. Pasti mereka punya hubungan deh. Kalau enggak, kenapa fotonya mesra begini ya? Masih ada foto lagi ternyata. Ada beberapa foto di feed media sosial milik Sania yang berfoto berdua dengan Nathan. Mereka juga berfoto saat berlibur di resort. Naswa merasa tak nyaman dengan kedekatan mereka. Mama harus bisa membebaskanku dari sini. Delia menggenggam tangan Ratu. 3 bulan sudah berlalu. Kini Ratu kembali dan membesuk Delia di penjara. Tenangkan dirimu, Delia. Mama akan menyewa pengacara untuk bisa mengurus kasusmu ini. Semoga saja kamu bisa bebas, ujar Ratu. Berapa bulan kandunganmu? Ratu menatap perut Delia yang semakin membuncit. 7 bulan, Mah, jawab Delia. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung itu, Delia? Tanya Ratu karena ia yakin pasti pria itu bukan Benny. Delia menggigit bibir bawahnya. Dia takut mengatakan jika ayah biologis janin yang ia kandung adalah Bastian, mantan pacar sang mama. Delia semakin takut mengatakan. Ratu akan marah dan tidak jadi menolong dirinya. Tapi ia harus menjawab apa? Apakah Benny yang harus disebut namanya?